Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Selasa 19 Juli 2022. Sari berita, BKKBN ND komit turunkan kasus stunting di ND. Pemprov NTT siap dukung pelaksanaan PES Parani kedua. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizwan Sumbi. Kita awali berita pertama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kabupaten ND komitmen untuk menurunkan jumlah kasus stunting meskipun menghadapi banyak kendala. Laporan Rofinus Wula. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kabupaten ND dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana berkomitmen untuk menurunkan jumlah stunting meskipun menghadapi banyak kendala. Hal itu disampaikan Kepala BKKBN Kabupaten ND Dr. Muna Fatma kepada media usai rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten ND pada Jumat 15 Juli 2022 di ND. Dr. Muna mengatakan kendala yang dihadapi dalam penanganan stunting di ND adalah dana operasional dan dana untuk tenaga pendamping yang minim. Namun BKKBN ND tetap berupaya menurunkan kasus stunting sesuai target nasional tahun 2024 bebas stunting. Dijelaskan kalau melihat dari hasil penimbangan pada bulan Februari 2022 lalu, Kabupaten ND sudah mencapai 12,7%. Namun pihaknya tetap waspada supaya tidak ada penambahan angka stunting di Kabupaten ND dengan cara bayi yang lahir ke depan tidak boleh stunting, sehingga pihaknya mencoba membuat strategi dengan melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki resiko terjadinya anak stunting. Kita tetap harus waspada bagaimana kita menjaga supaya tidak ada penambahan angka stunting dengan cara menjaga bayi yang lahir ke depan tidak boleh stunting, sehingga kita mencoba membuat strategi baru yaitu melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki resiko terjadinya anak stunting. Jadi di antara adalah calon pengantin, kita lakukan pendampingan, kemudian ibu hamil kita lakukan pendampingan, dan keluarga yang memiliki anak balita. Lanjut Dr. Muna, langkah yang dilakukan BKKBN ND dalam menurun angka stunting, membentuk tim pendamping keluarga di setiap desa dan melakukan pendampingan kepada calon pengantin, kemudian ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak balita. RRI ND Rofinus Wula melaporkan. Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani atau PES Parani Nasional tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kupang, Provinsi NTT pada 28 sampai 31 Oktober 2022 mendatang dan dihadiri ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Laporan Veranda Garus. Selain diselenggarakan secara nasional, PES Parani ini juga dilaksanakan tingkat provinsi dari tanggal 4 sampai dengan 9 September 2022 nanti. Pelaksanaan PES Parani di NTT juga tidak terlepas dari dukungan Gubernur NTT, Uskup Agung Kupang, anggota DPRD NTT, dan masyarakat, yang mana pada saat pelepasan kontingen PES Parani ke Ambon, Maluku, setelah melalui proses pertimbangan melalui surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Provinsi NTT kemudian terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan PES Parani kedua. Demikian disampaikan Ketua LP3KD NTT, Franciscus Salem kepada RRI pada lintas ini pagi Minggu 17 Juli 2022 kemarin. Yang mestinya terjadi di tahun 2020, namun karena COVID-19 kemudian ditunda ke tahun 2021 dan karena COVID belum selesai, ditunda lagi ke tahun 2022 ini. Nah, kami berharap memang mudah-mudahan penantian ini supaya kita selesaikan tugas ini. Jadi mohon doa supaya kegiatan ini bisa berlangsung di tahun 2022 ini.
Ketua LP3KD NTT tersebut melanjutkan terkait ketersediaan venue sendiri telah dipersiapkan secara baik oleh pihaknya. Adapun beberapa lokasi yang akan dipilih untuk penyelenggaraan acara nanti. Selain itu, setelah melakukan beberapa koordinasi, apalagi saat Indonesia masih dalam masa pandemi COVID-19, dari 13 kategori lomba, 5 diantaranya dianjurkan dilakukan secara online, yakni paduan suara dengan rekaman. Hanya satu paduan suara yang akan dilakukan secara offline, yaitu paduan suara dewasa campuran. Dari pertimbangan tersebut, total peserta Pesparani di seluruh Indonesia sebanyak 1.180 orang, ditambah para panitia serta juri sebanyak 1.300 orang. Saat ini panitia sudah mulai bekerja, jadi tadi yang pertama venue oke, lalu kemudian hotel-hotel untuk penginapan. Kemarin dulu panitia sudah melakukan rapat dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan juga nanti dengan Kota Kupang untuk menyiapkan akomodasi bagi peserta. Karena begini, untuk Pesparani nasional ini sesuai dengan keputusan, maka NTT atau panitia menanggung penginapan, makan minum, dan transport lokal. Itu ditanggung oleh panitia. Sebagai tuan rumah penyelenggara acara, Gubernur NTT juga nantinya akan berusaha untuk menghadirkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membuka Pesparani kedua tahun 2022 di NTT. RRIND Firanda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Kompak Indonesia mendesak DPR RI untuk segera melakukan rapat dengar pendapat dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait penetapan tarif baru tiket masuk Pulau Komodo dan pengelolaan kepada PT Flobamor. Laporan Rosada Lima. Stop eksploitasi Komodo yang menjadi andalan Nusa Tenggara Timur untuk mempromosikan Flores dan NTT ke fora nasional dan internasional. Permintaan dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Kompak Indonesia ini disampaikan melalui ketuanya Gabriel Goa kepada RRI Senin siang terkait banyaknya aksi penolakan pelaku wisata di NTT terhadap kebijakan tarif baru tiket masuk Pulau Komodo. Menurut Kompak Indonesia, PT Flobamor yang dipercayakan pemerintah untuk mengelola tiket masuk tersebut saat ini sedang menjadi sorotan publik NTT terkait kinerja dan integritas BUMD Pemprov NTT yang masih jauh dari harapan publik. Gabriel tegaskan peraturan tiket masuk Pulau Komodo yang berlaku selama ini belum dicabut, sehingga pemerintah diminta untuk melihat kembali agar tidak ada peraturan yang tumpang tindih yang dapat menimbulkan kegaduhan publik. Karena perlu diingat, PP tentang tarif masuk ke Taman Nasional Komodo itu belum dicabut. Jangan sampai ada aturan yang tumpang tindih yang membuat kegaduhan hukum baru dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo yang masuk di wilayah pariwisata premium. Karena memperlihatkan kepada publik bahwa pengelolaan Taman Nasional Komodo sungguh sangat tidak profesional dan adanya tumpang tindih antara badan usaha milik daerah dengan PP yang belum dicabut. Lebih lanjut, Kompak juga meminta agar perlu sinkronisasi dan koordinasi yang terpadu dan matang dari semua pihak terkait, sehingga pariwisata Komodo bisa dikelola oleh sebuah badan yang profesional, sekaligus menjadi badan yang dihargai integritasnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada kesempatan ini, Kompak mendesak DPRD Provinsi NTT segera melakukan rapat dengar pendapat dengan Gubernur NTT dan Dinas Pariwisata NTT meminta penjelasan resmi terkait pengelolaan tarif masuk TNK yang akan dikelola oleh PT Flobamor. Juga mereka mendesak KPK RI bekerja sama dengan BPK RI serta BPKP melakukan audit investigasi terkait mega proyek pariwisata premium Labuan Bajo. RRIND Rosada Lima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRIND. Kelompok nelayan yang tersebar di 3 kecamatan mendapatkan bantuan kapal motor fiberglass dari Dinas Perikanan Kabupaten ND. Laporan Suimam. Bantuan kapal motor ini bersumber dari dana pokok pikiran pokir DPRD ND sebesar 300 juta rupiah lebih yang diperuntukkan untuk kelompok nelayan di 3 kecamatan Kabupaten ND, yakni Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Maurole, dan Kecamatan Pulau ND. Demikian Kepala Dinas Perikanan Kabupaten ND melalui Kepala Bidang Kabid Pengembangan Perikanan Tangkap Sardin SPI kepada RRI di ruang kerjanya Senin 18 Juli 2022 di ND. Dijelaskan kapal-kapal motor tersebut sudah diserahkan ke masing-masing kelompok nelayan dengan ukuran besarannya ada yang 2 GT
GT dan 1 GT. 3 unit kapal motor yang ukuran 2 GT 1 unit itu lokasinya di Desa Nonaga, Kecamatan Kota Baru. Sementara yang ukuran 1 GT ada 2 unit, 1 unitnya di Desa Kiliwumbu, Kecamatan Maorole, dan 1 unit lagi di Desa Ndoiwoi, Kecamatan Pulende. Sudah diserahkan ke masing-masing kelompok penerima di masing-masing kecamatan. Dikatakannya dengan bantuan kapal motor ini membantu nelayan dalam melakukan aktivitas melaut setiap harinya dan juga meningkatkan pendapatan hasil tangkapan mereka. Kita tujuannya untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat nelayan, khususnya di wilayah pesisir utara maupun selatan Kabupaten Ende, dalam rangka mereka bisa melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat nelayan, khususnya pada kelompok-kelompok yang diberikan bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Ende melalui alokasi dana pokir DPRD Kabupaten Ende. Lebih lanjut, Chardin menuturkan, diharapkan bantuan yang telah diberikan dapat dijaga dan dipergunakan sebaik mungkin untuk kesejahteraan ekonomi kelompok nelayan di 3 kecamatan tersebut. Berdayakan BUMDes, 14 mahasiswa KKN UGM melakukan optimalisasi produk olahan ikan di Desa Papagarang, Labuan Bajo. Selengkapnya, Epi Wahab melaporkan. Kami membuat itu karena untuk meningkatkan perekonomian dari BUMDes itu sendiri. Sebanyak 14 mahasiswa dari Universitas Gajah Mada melakukan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN selama 45 hari di Labuan Bajo. Tepatnya di 2 desa, yakni Desa Pulau Rinca dan juga Desa Pulau Papagarang. Khususnya di Pulau Papagarang, program kerja yang dilakukan adalah pemberdayaan BUMDes dengan melakukan optimalisasi produk olahan ikan menjadi berbagai macam produk, yakni bajabu ikan atau abon ikan, dan juga tutumpi atau nugget ikan. Tabita, salah satu mahasiswa KKN yang sedang menjalankan programnya di Desa Pulau Papagarang, mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu perekonomian masyarakat Papagarang dan membantu UMKM yang ada agar produk yang mereka buat bisa dimodifikasi dengan inovasi-inovasi baru dan juga membantu dengan memberikan pelatihan dan juga sosialisasi tentang bagaimana cara mempromosikan produk yang ada agar dapat terjual banyak sampai keluar daerah Labuan Bajo bahkan luar negeri. Kami membuat itu karena untuk meningkatkan perekonomian dari BUMDes itu sendiri dan untuk menambah macam oleh-oleh di Labuan Bajo. Selain itu, kami juga membuat tutumpi. Tutumpi itu sejenis nugget ikan dari ikan buntok juga, di mana ternyata respon dari masyarakat tentang bajabu dan tutumpinya ini sangat-sangat positif. Selama 5 hari kami melakukan bazar. Produk yang menjadi favorit bagi masyarakat adalah bajabu dan tutumpi. Para mahasiswa ini menyambut hangat kegiatan pameran yang diadakan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan mereka juga turut mempromosikan kepada para wisatawan baik lokal maupun mancanegara terkait produk olahan ikan yang diproduksi oleh ibu-ibu dari Desa Papagarang tersebut. Harapannya melalui bazar ini kami dapat mengenalkan secara langsung ke wisatawan dan masyarakat Labuan Bajo tentang produk baru dari BUMDes Papagarang. Selain itu, dengan adanya bazar ini, harapannya kami dapat melatih ibu-ibu BUMDes di Papagarang agar dapat semakin berkembang keluar daerahnya. Jadi memang ibu-ibunya ini memang sudah lihai dalam pembuatan produk ini, namun belum dipasarkan. Nah, kami hadir untuk membantu memasarkan produk ini keluar daerah mereka. Untuk diketahui, Pulau Papagarang sendiri berada pada daerah lintasan kapal wisata ketika hendak berkunjung ke Pulau Komodo. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam wilayah kawasan Taman Nasional Komodo bersama Kampung Komodo, Kampung Rinca, dan Kampung Kerora yang berpenghuni. Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan. Mengunjungi Pulau Papagarang dapat dilakukan dari Pelabuhan Labuan Bajo dengan menggunakan kapal lokal. Waktu tempuhnya 1 jam 30 menit. Dari desa tersebut terdapat jadwal kapal warga yang secara bergantian setiap hari melakukan perjalanan ke Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Berita terakhir, turnamen voli STPM Cup akan kembali digelar tahun ini. Selengkapnya disampaikan oleh Lady Badin.
Demikian seperti yang disampaikan oleh Presiden Mahasiswa STPM Santa Ursula ND, Richard Lajo kepada RRI. Dijelaskan Richard, turnamen STPM Cup ke-23 ini akan kembali digelar pada bulan September 2022 mendatang. Richard Lajo mengungkapkan bahwa saat ini mulai memberikan informasi terkait pembukaan pendaftaran turnamen tersebut. Pertandingan volley ini biasanya tiap tahun kita adakan di Agustus. Nah, tapi untuk tahun ini turnamen STPM Cup yang ke-23 itu kita startnya di September, tanggal 1 September. Nah, alasannya itu ada persiapan-persiapan yang harus kita buat karena situasi COVID seperti ini butuh banyak diskusi dengan berbagai pihak. Nah, turnamen ini kita undurnya di September. Biasanya 31, biasanya 28 Agustus, tapi selisih beberapa hari saja. Richard Lajo juga menjelaskan bahwa untuk turnamen tahun ini, panitia telah membuka pendaftaran hingga tanggal 25 Agustus mendatang. Dirinya juga mengungkapkan bahwa turnamen STPM Cup tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, karena tahun ini pendaftaran dibuka untuk seprovinsi NTT, sehingga pihaknya bersurat ke seluruh sekolah SMA, SMK, dan juga perguruan tinggi se-NTT. Ya, untuk kesiapan panitianya, kita sampai dari panitia. Untuk yang pertama pastinya kita mempromosikan jika berupa iklan, terus ada juga brosur-brosur, dan sampai dengan saat ini kita panitia sudah mendistribusikan semua surat ke sekolah-sekolah di NTT. Seperti tahun-tahun kemarin itu tingkat pelajar SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Untuk tahun kemarin dan untuk turnamen ini bukan hanya tapi kita tahun ini kita khusus NTT. Kemarin kan sedaratan Swiss, tahun ini NTT. Ada memperebutkan piala gubernur juga piala bergilir gubernur. Dirinya berharap partisipasi dari seluruh sekolah dan kampusnya NTT dan klub volinya bisa berpartisipasi untuk mengikuti turnamen tersebut. RRI ND, Lady Badian melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND, saya Rizwan Sumbi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan warta berita produksi RRI ND.